dari kuasa hukum 01, bersyukur alhamdulillah ternyata di MK ini masih ada 3 hakim yang betul-betul menunjukkan kenegarawanannya. Jadi tadi kalau kita simak putusan dissenting opinion dari 3 hakim tersebut betul-betul luar biasa, kajiannya dalam sekali, dan itu menunjukkan bahwa apa yang kita dalilkan selama ini sama pemikirannya dengan para hakim tersebut. Dan yang kedua adalah kalau selama ini selalu jadi perdebatan tentang Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak, seperti yang dilakukan eksepsi oleh pihak terkait, ternyata hari ini 88 hakimnya memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang. Jadi Mahkamah Konstitusi itu betul-betul berwenang sesuai dengan apa yang kami dalilkan. Tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator dan hanya hitung-hitungan angka. Nah, kaitan dengan 5 hakim yang agak berbeda terhadap pokok permohonan, kami membuat beberapa catatan. Nanti akan kami jelaskan secara bergantian, yaitu pertama bahwa setiap rekomendasi dari 5 hakim tersebut selalu ada yang direkomendasikan, yang disimpulkan. Contoh misalnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran etik oleh Presiden Jokowi. Ya. Lalu Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa Bawaslu kedepannya jangan lagi bertindak yang seperti saat ini, hanya prosedural, tidak menanggapi laporan-laporan kita. Dan banyak lagi rekomendasi-rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi yang disampaikan dalam proses persidangan tadi. Nah, kaitan dengan pokok-pokok permohonan yang lain akan dijelaskan secara bergantian ya, nanti penutup oleh Kapten. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Jadi kawan-kawan semua, tadi kita hampir down, tapi ternyata ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Jadi walaupun secara formal permohonan kami belum dikabulkan, belum kan? Tetapi ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Dan 3 hakim konstitusi ini 3 profesor. Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsi. Saldi Isra dari Universitas Andalas Padang, Eni Nurbaningsi dari UGM, dan Profesor Arif Hidayat dari Undip. Itu menunjukkan, dan mereka adalah hakim-hakim senior dibandingkan hakim-hakim yang baru. Bahkan ada yang baru sama sekali kan, 2 hakim. Jadi kalau kita ingin melihat putusan yang mencerdaskan adalah apa yang disampaikan 3 dissenter ini, itu satu. Yang kedua, yang menarik adalah kalau cara pendekatan sengketa pilpres seperti 5 hakim konstitusi, maka tidak akan pernah permohonan pilpres itu dikabulkan dalam speedy trial seperti ini. Tadi kan dikatakan tidak cukup bukti, kemudian tidak menyertakan saksi dan ahli dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri mengatakan membatasi saksi dan ahli 19 saja. Jadi kan tidak mungkin, dan itu cuma diberikan waktu 1 hari untuk membuktikan. Sementara dalam pemaparan mereka kemudian bicara hal-hal yang detail satu-satu dan menuntut pembuktian yang lebih. Nah, untunglah Prof. Saldi Isra mengatakan seharusnya sidang seperti ini adalah sarana untuk menambah keyakinan hakim. Apa keyakinan hakim yang misalnya disampaikan Saldi Isra? 2 hal yang paling menonjol dan saya yakin diyakini kita semua, yaitu bansos itu digunakan untuk pemenangan 02, diyakini oleh Saldi Isra dan terbukti. Dia bilang baik bansos yang diambilkan dari dana bagian dari 496,8 triliun maupun yang automatic adjustment yang 50,14 triliun. Dan yang kedua, keterlibatan aparat negara. Itu jelas juga disampaikan Saldi Isra. Nah, kalau kita lihat komplain masyarakat, civil society termasuk yang amicus curiae, itu rata-rata bicara soal kecurangan pemilu yang bermuara pada penggunaan dana negara dan penggunaan aparat negara. Dan itu adalah bahaya laten pemilu yang tidak jujur dan tidak adil serta tidak demokratis dimanapun. Terakhir,
Alhamdulillahirrabbilalamin, sebenarnya tim 01 tidak kalah dengan 03. Justru kami menang. Semua dalil yang mereka ajukan itu ditolak, yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya 02, Mahkamah hitung-hitungan, 02 ya, Mahkamah hitung-hitungan dengan 6 ahlinya. Ternyata mereka ditolak, termasuk juga eksepsi mereka ditolak. Nah, cuma kita dikalahkan oleh 5 hakim konstitusi yang menganggap yang apa yang kita sampaikan belum cukup. Itu saja, dan kami terus berbahagia dan berbangga, dan mudah-mudahan demokrasi kita hidup ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cerdas. Teman-teman masih mau dengar emang? Bukannya udah mabuk tadi dengerin yang sebelumnya. Baik, saya akan memulai dengan hal-hal yang belum diungkapkan. Bagian pertama gini, saya bikin asumsi dulu. Seandainya Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soehartoyo masih berpihak dan berpijak pada dissentingnya pada putusan nomor 90, maka dipastikan permohonan kami dikabulkan. Karena posisinya kan jadi 4-4, ya kan? Salah satu dalil yang kami ajukan itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan prosedur pendaftaran itu. Bila saja dissenting opinion dalam putusan 90 masih dijadikan basis dan dasar untuk memutus permohonan sengketa pilpres ini, dipastikan permohonan dari 01 dan 03 akan dikabulkan. Jadi ada pergeseran. Nah, ini soal-soal sifat-sifat kenegarawanan ya. Apakah pergeseran-pergeseran ini karena memang value atau tekanan? Saya nggak bisa memastikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang menarik ini, teman-teman, tidak pernah ada dalam sejarah sengketa pilpres di Indonesia ada dissenting opinion, tidak pernah ada. 2004, 2009, 2014, never. Ini harus 3. Jadi hari ini ada 3 hakim konstitusi yang membuat dissenting opinion, maka hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di Indonesia ini. Dia sedang menulis sejarah demokrasi di Indonesia ini. Sehingga kepadanya harus diapresiasi. Salam takzim dari kami. Mahkamah Konstitusi marwahnya dijaga melalui proses dissenting opinion ini. Kalau menurut Profesor Arif tadi, nyala obor demokrasi dihidupkan. Nah, untuk menutupi noktah dalam kanvas hitam demokrasi. Jadi itu pernyataannya itu ya. Jadi poin yang kedua itu ya teman-teman, yang paling menarik adalah itu. Plus yang ketiga, dissenting opinion itu menyatakan perlu dilakukan pemilihan ulang suara, pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang. Bukan 6, ada 8. Saya sebut ya supaya nggak lupa ya. Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah kemenangan itu tak akan lari dari genggaman tangannya. Dan yang paling menarik, kenapa perlu dilakukan pemungutan suara ulang? Dalil kami dari 3 orang hakim itu, dalil kami mengenai bantuan sosial itu terbukti telah dimanipulasi. Dan dalil kami mengenai adanya mobilisasi penyelenggara dan aparat negara sehingga kemudian independensi mereka tercederai, itu juga terbukti menurut Profesor Saldi dan Profesor Emi. Yang dahsyat Profesor Arif, semua dalil kami terpenuhi menurut Profesor Arif.
semuanya terpenuhi. Dahsyat. Nah ini yang menarik. Yang keempat adalah tadi sudah dijelaskan, cuma saya mau tekanin lagi. Alhamdulillah seluruh argumen yang dibangun oleh 02 pihak terkait, terutama yang berkaitan dengan eksepsi, ditolak semuanya. Dan teman-teman bisa melihat seluruh pertarungan gagasan yang dirumuskan dalam putusan itu berkaitan dengan dalil kami, tidak ada dengan dalil mereka. Jadi artinya dalil-dalil yang diajukan kami memang perlu dibahas satu persatu. Yang kelima, ternyata ada cukup banyak catatan di mana Mahkamah Konstitusi tidak masuk dalam perdebatan yang mereka membuat catatan.